Pak Anies, Formula E apa kabar? Biasanya, Gubernur Anies Baswedan ketika ditanya wartawan tentang Formula E selalu menghindar. Kalau bicara soal event balap mobil listrik, ia memilih puasa ngomong. Sepertinya Anies lagi menyembunyikan banyak permasalahan pada kegiatan Formula E tersebut. Ya, publik sudah tahulah, pemberitaan tentang Formula E telah banyak menghiasi berbagai media. Ratusan miliar uang negara yang digelontorkan hanya untuk kegiatan itu, tak tahu sampai di mana juntrungannya. Sementara, anggaran penanggulangan banjir di DKI Jakarta justru dipangkas. Saat ini rakyat sedang menunggu sikap tegas dari KPK. Namun pada acara Lapor Pak Trans 7 yang diunggah di kanal YouTube Trans 7 Official, Anies Baswedan hadir sebagai bintang tamunya. Ternyata komika Kiki Saputri telah menyiapkan materi untuk merosting Anies. Kiki Saputri dikenal sebagai komika yang kerap merosting pejabat tanah air, mulai dari kepala daerah hingga menteri. Sebut saja menteri yang pernah menjadi bahan roasting Kiki Saputri adalah Susi Pujiastuti, Hanif Dakiri, Rudiantara, hingga Retno Marsudi. Sebelumnya Kiki juga pernah merosting Fadly Zon. Tak heran jika dia disebut spesialis roasting pejabat. Kali ini komedian Kiki Saputri benar-benar menelanjangi Anies Baswedan. Saat Kiki memulai roastingannya, ia menyapa Anies dengan memanggil nama Ahok. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, sapa Kiki Saputri yang disambut pecah tawa para penonton. Anies pun hanya bisa tersenyum kalem, sedangkan Andika, Weni Cagur, Surya Insomnia terlihat seperti ketakutan, termasuk Andre Taulany yang tadinya duduk langsung berdiri keluar ruangan, yang kemudian masuk lagi. Anies lantas memuji Kiki Saputri. Aktingnya bagus loh, begitu kata Anies. Entah sedang menutupi kekesalannya atau kemaluannya. Maaf, malu maksud saya. Anies berusaha merefresh suasana yang tampak tegang. Kiki pun menjelaskan maksudnya, bahwa ungkapannya itu hanyalah bercanda. Lalu Kiki menyebut nama lengkap Anies beserta gelar akademiknya. Gak mungkin dong saya gak tahu DKI 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Betul kan? Ungkapnya. Melanjutkan roastingnya, Kiki mengatakan untuk menyapa gubernur itu tidak biasa seperti menyapa orang pada umumnya. Kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, keluarga apa kabar? Biasa. Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Kata Kiki mencontohkan. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Sambung Kiki. Anies kelihatan hanya bisa tertawa. Tapi Anies tidak mau kalah. Ia pun langsung menjawab pertanyaan Kiki dengan sebuah candaan, memberikan tiket kepada pemain Lapor Pak kecuali Kiki. Nanti kalau Formula E datang nonton nggak? Tanya Anies kepada para pemain Lapor Pak. Nonton, jawab para komedian Lapor Pak serempak menjawab pertanyaan Anies. Kiki lanjut memuji Anies yang bisa membangun stadion megah, Jakarta International Stadium, JIS. Namun setelah memuji setinggi langit, Kiki kemudian bertanya menohok ke Anies. Bapak bisa bangun stadion megah, kenapa Bapak nggak bisa bangun kepercayaan masyarakat sih Pak? Harusnya bisa dong, tanya Kiki
yang juga mengundang tawa penonton. Kiki lantas menyindir ucapan Anies tentang banjir. Dalam satu kesempatan, Anies menyebut hujan bisa dikendalikan. Namun Anies di mata masyarakat selalu salah. Padahal banjir sudah ada sebelum Anies jadi gubernur. Sampai Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air, kata Kiki. Sebenarnya saya bawa roasting 1 jam, tapi saya nggak bisa selesaikan. Biar kayak programnya Bapak, banyak yang nggak selesai, ucap Kiki di akhir roastingnya. Keren. Anies luar biasa. Kiki juga bagus, cukup berani merosting Anies. Namun roastingan Kiki tersebut tidak beroleh jawaban dari Anies. Tapi tak apalah, sangat menghibur dan cukup menohok roastingan Kiki. Mantap! Alangkah indahnya jika Anies bisa menjawab interpelasi yang diajukan PDI Perjuangan dan PSI terkait Formula E. Seharusnya itu jadi momentum paling baik untuk membuktikan Anies mendapatkan dukungan kuat rakyat. Secara politik harusnya Anies tidak usah takut karena di backup 7 fraksi. Sebenarnya Anies tinggal menjelaskan dengan mudah jika memang benar-benar tidak ada kejanggalannya agar tidak menyimpan sisi gelap politik. Kan Anies paling jagonya merangkai kata. Masa sih menghadapi DPR saja takut? Atau ada yang dirahasiakan? Jangan-jangan takut terbongkar ya? Maklum, persiapan Pilpres 2024 ya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.